Jadi gini, aku tuh awalnya tuh dulu kan emang S1-nya di Indonesia di Unpad dulu sastra Jerman. Kemudian kayak program au pair ya. Au pair itu hanya ada di Jerman saja atau di beberapa negara Jerman itu ada program-program seperti itu? Halo semua, kembali dengan saya, dengan Acikan Afan. Apa kabar semuanya? Bagaimana puasa kalian di Indonesia? Alhamdulillah, puasanya lancar dan seperti biasa, pesan dari saya, pokoknya strong terus sampai kita selesaikan bulan puasa ini. Baik kawan, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu, tapi bukan kedatangan ya. Saya tersambung dengan salah seorang teman baik yang sudah dalam beberapa tahun belakangan, ada 2 tahun deh, kayaknya 2 tahun mulai dari awal saya bikin channel YouTube ini, saya kenal dengan dia, tapi dia tidak tinggal di dekat sini. Dia tuh jauh sekali tinggalnya, ada di Jerman. Mungkin di antara kalian kalau saya sebut Jerman, kalian mungkin akan meraba-raba siapa sih orang di Jerman yang terkenal, orang Indonesia. Baik, nggak usah lama-lama, kita sambung langsung dengan Neng Rora. Nah, saya panggil Neng ini. Hai semuanya, hai Nggak Mas tahu, Aji. jadi apa kabar? Baik, Mas. Akhirnya tersambung juga ya. Mas Aji apa kabar nih? Amin, alhamdulillah sehat. Jadi akhirnya tersambung juga setelah setelah perencanaan itu beberapa kali mundur-mundur, tapi ya gitu, akhirnya kita sampai juga untuk ngobrol. Jadi untuk menyesuaikan ngobrol gini nggak mudah guys, karena waktu kita berbeda berapa ya? Sekitar 7 jam ya? Kayaknya lebih deh. 7 jam apa 6 jam? Nggak tahu, aku nggak ngecek, tapi lumayan. Nah, itu jadi kita harus benar-benar menyesuaikan dengan jam kita masing-masing, menyesuaikan dengan aktivitas kita masing-masing gitu. Karena tinggal di luar negeri itu ya ibaratnya kalau orang Jawa bilang lah orang kerja ya orang mangan. Kalau kita nggak kerja nggak makan gitu loh. Kalau orang Jawa tuh bilang gitu. Maka kita jangan kalian berpikir oh ternyata di luar negeri itu enak-enak semuanya serba mudah, kemudian kerja gajinya tinggi. Enggak gitu. Kita kerja bagai kuda ya, Mas. Ya iyalah, kadang kita dari pagi sampai malam kerja itu untuk bisa survive. Kalau di Indonesia misalnya kita punya banyak teman, banyak keluarga, hari ini nggak punya uang untuk makan, gimana, ya udah ke tetangga atau ke rumah teman atau ke saudara kan, pasti kita dapat makan kan gitu loh. Tapi kalau di luar negeri kan enggak, kita harus benar-benar makan gitu, kita harus benar-benar kerja untuk bisa makan. Nah, oke, kita sudah tersambung dengan Neng Rora. Jadi meskipun dia itu orang Jawa, pernah ngobrol dulu kata orang Jawa, tapi saya panggil Neng. Ini udah Jakarta, Neng Jakarta gitu. Karena lebih mudah saya panggil Neng gitu. Jadi kita sudah tersambung dengan dia di Jerman. Jadi kali ini saya ingin ngajak ngobrol dengan dia. Kita coba gali gitu. Kita coba gali asal muasal ceritanya bagaimana di Jerman, kemudian apa saja yang dilakukan. Kita ngobrol aja sekarang. Oke, untuk yang pertama nih, Neng Rora, bisa diceritakan asal muasalnya bisa terdampar nih. Terdampar, paus kali terdampar. Jadi gini, aku tuh awalnya tuh dulu kan emang S1-nya di Indonesia di Unpad dulu sastra Jerman ya kan. Nah, dari situ aku tuh kenal program di Jerman, program homestay gitu. Namanya au pair. Aku kenal program itu, terus pikirku ini kan kita bisa ke Jerman loh, tapi murah gitu loh, karena kita cuma modal tiket, visa, paspor ya kan. Semua-muanya di situ ditanggung, karena kan tuh homestay, kita kan ibaratnya tinggal di rumah keluarga Jerman ya kan, semua dibiayain, les bahasa juga, tapi kita nggak perlu ini loh, maksudnya nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu bayar ini bayar itu ya kan, kayak gitu. Tapi memang kita harus, misalnya aku antar jemput anaknya, ajak anaknya main kayak gitu, ajak anjingnya jalan-jalan ya kan. Biasanya kan orang yang punya anjing pasti jalan, aku tuh 3 kali sehari lah pokoknya gitu, kayak gitu. Jadi menurutku ini program bagus loh buat batu loncatan, karena dulu aku tuh pikir aku pengen gitu loh suatu saat nanti S2 di Jerman ya kan, kerja di Jerman, tapi kan aku harus memperbaiki bahasaku dulu ya kan. Nah, belajar bahasa Jerman itu di Indonesia nggak murah loh. Maksudnya dulu tuh zaman aku dulu nggak banyak tempat-tempat les yang murah-murah, itu nggak banyak. Dulu banyak kan cuma gitu institut ya kan. Terus
sama ada beberapa, tapi itu juga masih agak mahal sih. Nah, pikir aku daripada aku misalnya mau S2 ya kan, les bahasa tinggi-tinggi itu kan mahal ya kan. Terus kita pun juga masih di Indonesia juga ya kan. Pulang pakai bahasa Indonesia lagi, ngobrol sama Mbak Uti, Mbak Pom pakai bahasa Jawa, ya kan? Ya iya, kan? masa mau belajar, mau kuliah di Jerman kemudian kursus bahasa Jawa kan nggak mungkin kan gitu. Iya kan, nggak mungkin. Nah, terus pikirku ya udahlah ke Jerman aja sekalian homestay, nggak apa-apa, setahun belajar bahasanya. Jadi aku tuh dapet pengalaman juga tinggal sama orang Jerman, aku juga pengalaman belajar bahasa Jerman di Jerman langsung, ya kan? Dan sehari-harinya juga ngomong pakai bahasa Jerman. Jadi menurutku kenapa enggak, ya kan, murah, ya kan. Terus abis itu pun aku bisa ngelakuin banyak hal, walaupun akhirnya misalkan sekarang aku nggak jadi S2 ya kan, karena waktu itu kan terhalang biaya. Tahulah kalau kuliah di luar negeri harus pakai deposit ya kan. Nah aku tuh dulu nggak punya uang, sekarang uangnya ada tapi waktunya udah banyak terbuang, dan aku tuh kayak udahlah, capek lah, mendingan kerja dan mendingan rencanain bikin bisnis, karena aku emang pengen banget gitu loh bikin bisnis apalah, ya kan, paling nggak jadi juragan kontrakan di Indonesia. Oh gitu, jadi awal mulanya itu apa namanya, karena adanya program yang disebut dengan au pair tadi ya. Kemudian rencana awalnya memang ngambil S2 di sana ya. Kemudian meskipun sampai sekarang belum kesampaian kan, anggapnya belum gitu loh. Belum, tapi aku masih mempertimbangkan sih, karena banyak yang mau aku lakuin tapi waktuku tuh sedikit loh. Jadi gini loh, waktu dulu tuh nggak ada biaya kan, terus nyambung lagi buat aku tuh mempersiapkan bahasa lagi dan cari pengalaman lagi, aku kerja sosial. Jadi setahun itu aku kerja sosial di panti jompo di Jerman 1 tahun. Nah dari situ aku mikir, aku pengen kuliah S2, tapi kan tadi tuh butuh deposit kan. Aku tuh nggak ada uang, mau minta sama orang tua juga. Aku tahu keluarga aku nggak semampu itu untuk biaya aku untuk apa sih namanya, uang deposit gitu loh kan. Nah akhirnya aku cari-cari lowongan, pertimbangan ini itu. Aku yang kebayang nggak, aku tuh anak IPS ya, aku anak IPS kuliah S1 sastra, ya kan, kuliah S1 sastra, terus tiba-tiba banting setir kuliah lagi, bukan kuliah sih namanya apa ya, vokasi, itu kejuruan lah itu, aku ngambil keperawatan. Terbayang dong maksudnya. Kenapa aku ngambil itu? Karena pertama, lowongannya cukup banyak, walaupun nggak sebanyak perawat panti jompo. Emang tuh banyak banget dan gampang banget. Kalau perawat tuh banyak tapi nggak semudah itu, karena di rumah sakit kan complicated ya. Nah udah gitu apa sih namanya, gajinya juga. Jadi selama aku belajar itu aku digaji, aku nggak bayar tapi aku digaji, dan gajinya itu lumayan, cukup banget gitu loh. Jadi kalau dibandingkan sama kerjaan atau kejuruan yang lain, itu tuh termasuk gede, pikirku gitu. Nah udah lulusnya juga aku nggak harus kerja di rumah sakit, banyak cabangnya juga, aku bisa pilih mau kerja di mana kayak gitu loh. Kalau emang aku nggak betah kerja di rumah sakit, kayak sekarang kan aku juga udah nggak betah kerja di rumah sakit, aku kerja nanti sama anak-anak ya kan, masih rumah sakit tapi settingnya bukan rumah sakit kayak gitu. Nah udah gitu aku mikir juga, ya udahlah, aku tuh orangnya nggak pernah mikir aduh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya susah deh. Aku tuh ya oke lah ada kepikiran kayak gitu, tapi lebih kepada intinya sih kalau gue mau, gue pasti bisa gitu. Kalau gue mau dan diridhoi sama yang maha kuasa gitu loh, emang jalannya pasti bisa gitu. Jadi itu yang aku pegang pada saat itu tuh itu. Yang penting aku nggak pulang gitu. Karena aku emang bener-bener nggak mau pulang pada saat itu. Keren. Oke, saya paham. Kemudian kayak program au pair ya, au pair itu hanya ada di Jerman saja atau di beberapa negara Jerman itu ada program-program seperti itu? Ada loh, ada sebenarnya gini, di semua negara tuh ada, di Amerika pun ada. Tapi yang jadi masalah adalah misalnya nih, Inggris dia tuh nggak buka au pair dari Indonesia. Jadi tidak semua, jadi orang gimana ya, banyak, hampir semua negara itu buka program au pair, tapi untuk orang Indonesia tidak semua negara bisa dimasukin sama orang Indonesia gitu.
Oh, I see, I see. Jadi ada negara-negara tertentu yang hanya membuka au pair itu dari negara-negara tertentu juga ya. Jadi misalnya Ya, Jerman membuka au pair dari Indonesia, kemudian dari negara-negara tetangga lain misalnya Filipina, Malaysia atau sebagainya mungkin begitu. Kemudian Inggris punya jadi mungkin mereka punya pertimbangan sendiri ya. Jadi mereka ada preferensi au pair dari negara-negara tertentu. I see. Tapi pada dasarnya ada ya di negara-negara juga ada gitu ya. Ada, intinya pada dasarnya hampir di mana-mana mah ada, tapi ya gitu. Masih, saya paham. Oke, terus sudah berapa lama di Jerman? Di Jerman aku udah mau 5 tahun. Ya, sudah semakin kerasan di Jerman ya. Ya kalau kerasan sih dibetah-betahin aja lah mas. Kok Ya dibetah-betah? tahu sendiri kan, maksudnya gimana ya? Sebenarnya gini loh, semua tuh ada plus minusnya ya. Kalau misalnya dibetahnya di sini adalah karena aku tuh suka orang sini tuh menjaga privasi orang banget. Karena aku orang yang paling menghargai, mencintai privasi gitu. Aku nggak bisa yang gimana ya 24 jam rame terus ya kan, orang kemana. Betul. Jadi apa ya? Saya sendiri juga meskipun lama di Amerika ini sedikit cerita. Jadi saya karakternya apa ya? Kalau karakter introvert ya. Saya Introvert, betul. Saya ini sebenarnya cenderung introvert gitu. Jadi saya tidak begitu menyukai keramaian kan gitu. Tidak menyukai keramaian. Makanya saya bisa berjam-jam misalnya tinggal di rumah atau berjam-jam di depan laptop di kamar Iya, itu Bang. daripada di tempat keramaian seperti itu gitu. Dan seperti halnya di Jerman, di Amerika pun juga sangat menghargai privasi orang kan. Yang kita ketahui bahwa budaya luar negeri itu tidak selalu buruk kan, tidak selalu buruk, tidak selalu baik gitu. Jadi semuanya tetap kembali pada bagaimana kita memandangnya. Banyak hal positif yang selalu bisa kita pelajari dari budaya-budaya tadi gitu loh. Memang ada beberapa budaya budaya Indonesia yang tidak pas diaplikasikan di luar negeri, dan juga tidak semua budaya di luar negeri itu pas diaplikasikan di budaya Indonesia kan begitu. Selama di Jerman kan banyak sekali melihat dan mempelajari budaya-budaya di sana ya. Kemudian ada saran-saran nggak buat misalnya teman-teman atau adik-adik junior kita yang misalnya pengen pergi atau pengen belajar, bekerja atau tinggal di Jerman, kira-kira tip-tip apa yang mungkin bisa disampaikan sebelum memutuskan ke sana? Kalau tips dari aku sih yang pertama, pelajarin dulu bahasanya, perdalam dulu bahasanya, jangan nekat yang penting berangkat tapi bahasanya aja belum benar gitu. Misalkan kalau kayak aku, ya kan, kalau misalnya aku berangkat dari au pair. Nah kalau au pair, oke lah, kamu nggak perlu yang bahasanya gimana dulu, tapi yang penting ada gitu, yang penting ada dulu lah, berani gitu. Tapi kalau misalkan kamu datangnya mau sekolah, itu kan berarti yang dituntut level bahasa yang dituntut kan bakal lebih tinggi dong, bakal lebih berat dong. Nah itu dia yang harus dipikirkan, jangan yang penting berangkat aja, yang penting berangkat, jangan kayak gitu. Karena banyak oknum-oknum yang menawarkan program-program, wah ke Jerman cuma belajar 2 bulan bisa berangkat kayak gitu kan. Iya ada loh banyak kayak gitu. Itu menurut aku bunuh diri loh kalau kayak gitu. Maksudnya nggak semua, tapi bahaya loh. Dan yang kedua, kenalin budayanya kayak gimana. Kenalin aja dulu budaya di Jerman tuh seperti apa sih, orang-orang sini tuh kayak gimana, biar nggak kaget-kaget banget lah. Maksudnya oke, kamu nanti bakalan kaget ketika kamu ke Jerman, tapi seenggaknya ada yang kamu tahu sebelum itu tuh ada, jadi nggak kaget-kaget banget kayak gitu. Oke, mungkin ini going to be in the last question. Sudah 5 tahun lebih di Jerman ya. Jadi hanya pertanyaan pendek saja. Pilih Indonesia atau pilih Jerman, dan mengapa? Indonesia atau Jerman? Kalau misalnya sekarang aku tuh gini loh, hatiku tetap Indonesia ya, aku tuh tetap orang Indonesia, akan tetap jadi orang Indonesia, mati pun maunya dikubur di Indonesia. Tapi kalau misalkan aku suruh milih aku mau tinggal di mana sekarang, aku akan lebih pilih untuk tinggal di Jerman sih untuk saat ini gitu loh. Maksudnya seenggaknya sampai hari tua lah. Karena gini, pikirku gini loh, Jerman itu sistem kesehatannya bagus dia, jaminan sosialnya apa bagus. Jadi pikirku gini,
kalau aku tua nanti, ya kan, kalau aku tua nanti aku beli rumah di Indonesia atau di Bali gitu kan. Nanti jadi aku sebulan di Indonesia, sebulan di Jerman. Jadi visa Jermanku nggak mati kayak gitu. Karena setauku gini loh, walaupun aku udah dapet kayak green cardnya Jerman gitu. Setauku kalau aku kelamaan di Indonesia nggak pulang-pulang ke sini, mati itu lama-lama. Ya kan? Jadi mau nggak mau harus bolak-balik. Jadi kalau aku sakit mau berobat tinggal ke Jerman, ya kan? Nggak usah pusing biaya ini itu. Mau menikmati kehidupan sultan, ya kan? Tinggal pulang ke Indonesia, apa aja ada, makan tinggal pesen, ya kan? Mau mijit pesen, apa aja bisa dipesen kayak gitu. Jadi bisa menikmati benefit dari dua negara ini. Licik ya, rencananya licik. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Obrolan saya dengan Neng Rora pada kesempatan kali ini. Semoga pada kesempatan ke depan kita bisa mengunggah video-video lain lagi yang bermanfaat. Kita bisa sambung lagi dengan Neng Rora atau mungkin dengan teman-teman lain dari mancanegara. Untuk semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan video kali ini. Seperti biasa, saya sampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan pernah lelah untuk selalu berbagi kemanfaatan. Salam hangat dari Houston, Texas.